Ya, namanya pandemi. Menurut dia, lockdown ini adalah saat-saat terbaik untuknya. Aneh ya, bukan karena ia bahagia dengan keberadaan corona yang membuat seluruh dunia panik. Tapi, ia bersyukur karena merasa kegiatan sehari-harinya jauh lebih terasa ringan dibanding saat sebelumnya. Dia hanya seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta. Sehari-harinya, selain belajar dan pengabdian di kampus, ia juga berusaha mandiri dengan mulai merintis ekonominya demi kehidupan di masa yang akan datang. Semua yang ia lakukan bukan karena ketidakmampuannya dalam hidup atau ketidakmampuan orang tuanya dalam menghidupinya. Justru, ia mengembangkan potensi yang ia miliki karena keyakinannya bahwa lahirnya ia di dunia ini bukan karena tanpa sebab. Tidak banyak perbedaan antara sebelum dan sesudah lockdown. Ia tetap seorang Fania dengan kegiatan sehari-harinya. Dan yang ini namanya Maria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selama lockdown ini, makin banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Semuanya harus tetap dilakoni, mulai dari ngaji, menghafal Al-Quran, apalagi murojaah, harus tetap diulang-ulang terus. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Belum lagi tugas-tugas kuliahnya tuh, ya presentasi lah, buat makalah lah, proposal. Apalagi kalau dia udah ketinggalan daring, udah mulai tuh dia nggak paham sama pelajarannya. Dan yang imut ini namanya Aulia Rahma. Biasanya dia itu bangun pagi-pagi langsung siap-siap berangkat ke sekolah untuk ngajar. Tapi ketika lockdown, jadi di rumah aja. Kalau ada tugas dari kampus, biasanya dia mengerjakan sambil nonton TV. Aslinya, dia itu kebanyakan rebahan aja, karena bingung dia mau ngerjain apa lagi. Nah, yang rempong ini nih, namanya Mbak Yuyun, super mothernya kelas 6B. Katanya, beliau bersyukur selama masa karantina ini banyak sisi positif bagi keluarga kecilnya. Ya, walaupun tidak bisa keluar seperti biasa. Sebagaimana kodrat seorang wanita yang sudah menikah, harus bisa membagi waktu dengan keriuhan dan kesibukan yang ada.
menjadi seorang ibu, mahasiswi, dan mengajar di salah satu lembaga pendidikan yang mana ia harus bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin. Selama masa karantina ini, beliau bisa menjadi lebih dekat dengan keluarganya, bercerita dengan anak-anaknya, dan mendampingi mereka lebih dari hari-hari biasanya. Lihat kan? Lebih bahagia sekali anak-anaknya. PN. Selama lockdown, rutinitas yang ia kerjakan, baca buku, ikut event perlombaan online, bikin buku antologi puisi bareng teman-temannya, dan juga jualan online. Selama lockdown ini, dia belum pernah pulang ke rumahnya. Pasti sangat rindu. Dan EN ini selama lockdown, ia bantu-bantu ngajar ngaji, bersih-bersih rumah, dan setiap pagi ia ke sekolah untuk bantu bunda. Ia merasa masa lockdown ini sangat membosankan baginya. Terlebih dengan adanya kerinduan untuk bertemu bersama keluarganya. Yang cantik jelita ini namanya Mbak Elo. Karena lockdown, jadinya di pulang kampung deh. Yang biasanya di pondok, ngerjain tugas, ngerjain apa-apa bareng. Sekarang jadi serba sendirian. Hafiza. Tahun ini, Hafiza merasa kuliahnya sedikit membosankan dan juga sedikit menyiksa. Katanya sih kuliah di rumah memang enak, bisa santai. Tapi tugas numpuk dan kadang jadwal kuliah pun tabrakan. Ia merasa tertekan dan juga entah kenapa jadi mudah lelah. Hafalannya gak karuan. Mungkin otaknya juga sangat lelah. Besok ya, iya pagi insya Allah. Jadi ya 5 bungkus berarti ini ya. Nah, perempuan yang suka ketawa ini namanya Ilona. Biasanya kalau ada banyak tugas di kampus, pasti dia suka ngajak ngeluh bareng-bareng di kelas. Sekarang dia bingung mau ngeluh sama siapa. Biar saya kabarin lagi ya Mia. Yang untuk terkait harga insya Allah dapat koordinat kopi. Amin. Katanya kebanyakan tugas sampai bingung mana yang harus dikerjain. Kadang pinginnya rebahan aja tanpa ada hambatan. Tapi ya tugas manggil terus. Selama lockdown ini, karena sekolah dan TPQ libur, akhirnya dia nyari pendapatan dari jual kurma dan madu juga. Berhubung mau Ramadan, yang ini namanya Mbak Anggun.
Namanya Indah. Kata dia, bosannya udah gak ketahan lagi deh selama lockdown ini. Ya, walaupun hari biasanya dia memang anak rumahan, tapi kali ini rasanya beda. Katanya kayak kosong banget. Sampai dia tuh gak tahu lagi mau ngerjain kegiatan apa di rumah. Saking semuanya udah dilakuin. Padahal mah paling juga rebahan aja, mentok-mentok baca novel. Kalau Dewi, selama lockdown ini dia ngerasa happy banget. Karena dia bisa baca-baca buku dan juga bisa lebih me time. Tapi sesantai-santainya dia harus tetap menyimak setoran hafalan anak-anak muridnya. Yang ini namanya Dedek. Katanya setiap hari dia merasakan kebosanan dan juga capek dengan apa yang telah ia kerjakan. Hanya menulis, halaqah, rebahan. Paling untuk menyenangkan hati sedikit, dia melakukan hal yang ia sukai, yaitu memotret. Kata Nafisa, kegiatannya selama lockdown ini nggak ada yang spesial. Ya, seperti ngerjain tugas kuliah yang Masya Allah banget. Karena dalam situasi pandemi seperti ini, kita dihimbau untuk kuliah daring. Dan tugas kuliah itu rasanya seperti berkembang biak. Nambah terus nggak habis-habis. Kegiatan lainnya Nafisa, yaitu menjaga koperasi Darul Fatah. Kata dia, lumayan kan membantu perekonomian Darul Fatah. Lagian kayaknya hari apa juga dadakan banget. Kuliah lo Sabtu Ahad. Yang ini namanya Yuliana. Yang ia rasakan sama seperti Sefira dan juga teman-teman yang lainnya. Selain merasakan kebosanan, ada perasaan lain yang semakin membendung. Kangen suasana di kelas. Kangen kuliah. Andai hari Sabtu sama Ahad bisa kuliah, pasti bisa ketemu kalian semua. Kapan ini berakhir? Tapi dengan diam di rumah udah jadi pahlawan.
Assalamualaikum. Apa kabar sahabat-sahabat seperjuangan? Semoga kalian baik-baik ya. Tetap doakan selalu negeri ini agar pandemi segera berakhir dan kita semua dapat bertemu kembali. Aku rindu kalian, merindukan kebersamaan yang tak pupus oleh waktu, terngiang selalu benih cinta dan kasih sayang yang selalu menjadi kenangan. Sahabatku, kau tahu, lautan yang dalam dan untuk mencari tiram dan mutiara sungguh selalu ada makna, kehadiran, dan pertemuan. Semoga kerinduan ini akan terbalaskan